semuanya, kembali lagi bersama Perawat Berbagi. Jadi di video kali ini kita akan membahas soal P3K Perawat tahun 2023 ini mengenai keperawatan maternitas. Langsung aja nih ke soal nomor 1. Soal nomor 1, seorang perempuan 30 tahun G1P0A0 hamil 32 minggu datang diantar oleh suami ke poliklinik. Pasien mengatakan perutnya semakin membesar. Hasil pengkajian tekanan darah 120 per 80 mm Hg, frekuensi nadi 88 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, TFU 30 cm, dan presentasi belum masuk PAP. Berapakah taksiran berat janin atau TBJ pada kasus tersebut? A. 3.100 gram, B. 2.945 gram, C. 2.790 gram, D. 2.635 gram, E. 2.480 gram. Ya, jawaban yang benar adalah yang D, 2.635 gram. Nah, untuk taksiran berat janin itu kita menggunakan rumus Johnson-Toshak ya, di mana TBJ sama dengan tinggi fundus uteri kurang N dikali dengan 155. Dengan ketentuan nilai N yaitu 11 jika kepala berada di bawah spina ischiadica, dan N yang 12 jika kepala masih berada di atas spina ischiadica, dan N 13 jika kepala belum masuk PAP. Nah, dalam kasus presentasi janin tersebut, dikatakan bahwa janin belum masuk ke pintu atas panggul atau PAP, sehingga disimpulkan bahwa N yang kita gunakan itu adalah 13. Sehingga TBJ-nya itu sama dengan 30, itu 30 cm dari nilai TFU-nya, dikurang 13, karena kita memakai konstanta atau ketentuan dari NC Johnson bahwa dia belum masuk PAP, kemudian dikalikan 155. Hasilnya itu adalah 2.635 gram. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 2, seorang perempuan berusia 23 tahun G1P0A0 datang ke poliklinik KIA untuk memeriksa kehamilannya. Hasil pengkajian HPHT 20 April 2018, siklus 28 hari, tekanan darah 120 per 70 mm Hg, dan frekuensi nadi 80 kali per menit. Kapan taksiran persalinan pada pasien tersebut? A. 20 Januari 2019, B. 27 Januari 2019, C. 30 Januari 2019, D. 20 Februari 2019, E. 27 Februari 2019. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, 27 Januari 2019. Nah, untuk mengukur taksiran persalinan, kita menggunakan rumus plus 7 dikurang 3 ditambah 1. Langsung kita masukkan ke rumus, ya. HPHT-nya itu adalah 20 April 2018 atau 24 2018. Kemudian, selanjutnya itu ditambah dengan 7, dikurang 3, dan ditambah 1. Nah, plus 7-nya itu ditambah di bagian hari, kemudian min 3 ataupun kurang 3 itu kita tambahkan di bulan, atau maksudnya itu kita letakkan di bawah bulan, dan ditambah 1 itu maksudnya adalah tahunnya ditambahkan 1, ya. Kemudian kita jumlahkan, ya, hasilnya itu adalah 27/1/2019. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, 27 Januari 2019. Soal nomor 3, seorang perempuan berusia 28 tahun hamil 20 minggu datang ke poliklinik KIA untuk memeriksa kehamilan. Hasil pengkajian riwayat persalinan tahun 2000 melahirkan bayi laki-laki usia kehamilan 38 minggu. Pada tahun 2005 melahirkan bayi perempuan usia kehamilan 37 minggu, dan pada tahun 2010 mengalami keguguran saat usia kehamilan 12 minggu. Bagaimanakah penulisan status obstetrik pada kasus tersebut? A. G3P1A2, B. G3P2A1, C. G4P2A1, D. G4P3A0, E. G4P1A2. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, G4P2A1. Nah, kata kunci dari kasus tersebut yaitu pasien datang dalam kondisi hamil dan sudah 2 kali melahirkan dan 1 kali abortus. Nah, untuk mencari gravidanya itu berapa, ya? Gravida itu adalah jumlah kehamilan tanpa melihat
lamanya termasuk kehamilan saat ini. Jadi hamil pertama dia dikatakan tahun 2000, kemudian hamil kedua 2005, hamil ketiga itu tahun 2010, dan hamil saat ini ya. Jadi total kehamilan yang ia rasakan itu adalah 4 kali. Jadi gravidanya itu 4. Sedangkan untuk mencari para atau persalinan ataupun partes atau kita sebut dengan P, itu adalah kelahiran setelah gestasi yang 20 minggu tanpa melihat kondisi bayinya itu hidup ataupun meninggal. Jadi untuk P-nya itu adalah 2 ya, karena persalinan yang berhasil itu di tahun 2000 dan juga 2005. Sedangkan untuk tahun 2010 pasien mengalami keguguran atau abortus karena usia kehamilannya itu kurang dari 20 minggu. Jadi pada tahun 2010 ini kan ia mengalami keguguran yang kita masukkan ke kategori abortus ya. Jadi abortusnya itu 1. Nah, untuk status obstetrik yang betul adalah G4 P2A1. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 4, seorang perempuan berusia 30 tahun P2A0 datang ke poliklinik KIA dengan keluhan terdapat benjolan pada payudara kiri. Pengkajian, pasien mengatakan benjolan semakin lama semakin membesar, tidak mobile dan terasa nyeri. Teraba massa dengan diameter 2 cm. Apakah pemeriksaan lanjutan yang perlu dilakukan pada kasus tersebut? A. USG payudara, B. ronsen dada, C. Mamografi, D. Biopsi payudara, E. kolposkopi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, mamografi. Nah, di sini kata kunci pada kasus tersebut adalah keluhan terdapat benjolan pada payudara kiri yang perlu dilakukan pemeriksaan diagnostik yang lebih lanjut untuk mendeteksi adanya kanker payudara ataupun hal apapun ya. Jadi pemeriksaan yang tepat di sini adalah mamografi. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Soal nomor 5, seorang perempuan berusia 25 tahun G1P0A0 hamil 39 minggu dirawat di ruang bersalin pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat dengan infartu. Hasil pengkajian, pukul 17.00 WIB, pasien tampak gelisah, kontraksi uterus 3 kali dalam 10 menit dengan durasi 40 detik. DJJ 150 kali per menit, pembukaan serviks 5 cm, dan ketuban utuh. Kapankah dapat melakukan pemeriksaan dalam selanjutnya? A. 18.00 WIB, B. 19.00 WIB, C. 20.00 WIB, D. 21.00 WIB, E. 22.00 WIB. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, 21.00 WIB. Nah, untuk pemeriksaan dalam itu dipantau setiap 4 jam sekali. Nah, untuk denyut jantung janin ya, itu setiap 30 menit sekali, dan kontraksi uterus serta frekuensi nadi juga 30 menit sekali. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan dalam itu dapat berupa VT, penurunan kepala, ketuban, dan juga penyusupan ataupun molase kepala. Itu kita cek itu setiap 4 jam sekali menurut patografnya ya. Jadi di sini kan pemeriksaannya itu menurut soal itu pukul 17.00 sehingga 4 jam kemudian itu adalah 21.00 WIB. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang D. Soal nomor 6. Seorang perempuan berusia 20 tahun P1A0 postpartum hari ke-7 datang ke poliklinik KIA untuk kontrol pasca persalinan. Hasil pengkajian, pasien mengeluh nyeri dan keluar cairan kuning di daerah jahitan episiotomi. Observasi tanda-tanda vital, tekanan darah 110/70 mm Hg, frekuensi nadi 92 kali per menit, frekuensi nafas 20 kali per menit, suhu 37,6 derajat Celcius, serta nyeri daerah perineum skala 5. Apakah pengkajian selanjutnya yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Pemeriksaan lokea, B. Pemeriksaan involusi uteri, C. Pemeriksaan tanda Human, D. Pemeriksaan tanda Reda, E. Pemeriksaan diasis rectus abdominis. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D, pemeriksaan tanda Reda.
Nah, pada kasus tersebut, kata kunci yang paling tepat itu sudah disebutkan bahwa pasien mengeluh nyeri dan juga keluar cairan kuning dari daerah jahitan episiotomi. Dan suhunya itu 37,6 derajat Celcius yang mengindikasikan adanya infeksi. Nah, dalam pengkajian, terutama untuk pasien dengan postpartum, itu sebaiknya kita melakukan pemeriksaan head to toe, sehingga perawat dapat mengetahui perubahan normal atau mengidentifikasi perubahan yang tidak normal. Khusus pada pasien ini, dia kan udah disebutkan nih mengalami keluhan nyeri pada daerah perineum atau episiotomi. Karena pasien mengeluh keluar cairan kuning yang erat kaitannya dengan infeksi, maka pemeriksaan selanjutnya adalah mengidentifikasi indikator REDA. Di mana REDA ini merupakan indikator yang menunjukkan adanya infeksi pada area perineum yang terdapat jahitannya. Nah, jabaran dari REDA itu adalah R, redness atau kemerahan, E, edema atau bengkak, E kedua, ekimosis atau bercak atau merah atau purpura. D, discharge atau cairan yang keluar dari luka. Kemudian A-nya itu approximate atau penutupan kembali jaringan luka. Jadi, REDA itu sebaiknya selalu diidentifikasi pada pasien postpartum dengan luka jahitan episiotomi. Ya, jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Soal nomor 7, seorang perempuan berusia 22 tahun G1P0A0 hamil 38 minggu, berada di ruang bersalin dengan keluhan mules dan keluar lendir bercampur darah sejak 5 jam yang lalu. Hasil pengkajian TFU 38 cm, punggung kiri presentasi kepala, DJJ 145 kali per menit, hasil periksa dalam tidak ada hambatan jalan lahir, porsio tidak teraba, pembukaan lengkap dan ketuban utuh. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? A. Lakukan episiotomi, B. Lakukan amniotomi, C. Pimpin persalinan, D. Pantau kontraksi, E. Atur posisi ibu. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B, lakukan amniotomi. Nah, untuk kasus yang seperti ini, kata kunci yang paling mudah kita ketahui itu adalah ia udah mengalami pembukaan lengkap dan ketubannya itu masih utuh. Jadi, langkah yang tepat itu kita lakukan amniotomi dulu. Nah, amniotomi itu adalah tindakan nih untuk membuka selaput ketuban atau amnion dengan jalan membuat robekan kecil yang kemudian akan melebar secara spontan. Nah, biasanya tindakan ini jika pembukaan serviksnya itu udah lengkap dan pasien itu nggak boleh dipimpin untuk mengedan atau mengeran jika pembukaannya itu belum lengkap dan ketuban masih utuh. Tindakan ini juga dapat memfasilitasi penurunan janin dan mengurangi kemungkinan terjadinya prolaps tali pusat. Jadi jawaban yang tepat untuk soal ini adalah yang B. Nah, untuk soal nomor 8, teman-teman bisa menjawab di kolom komentar. Sekian pembahasan kali ini, nextnya kita bikin apa lagi nih? Jangan lupa like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi lainnya dari perawat